Ya sebenarnya saya mau lahir di Eropa Barat, tapi apa daya, lahirnya di Kalimantan Barat. Sebenarnya dari dulu juga nggak punya cita-cita jadi broker properti. Kerja sendiri-sendiri itu udah nggak zaman, Pak. Udah nggak zaman. Sekarang udah bagi-bagi cuan, Iya. makan diri, Iya. mansor namanya, makan sorang. kata orang Pontianak. Penduduk yang terbanyak di Asia Tenggara itu kontribusinya tuh dari Indonesia. Berharap teman-teman ikutin ini, ya karena kita percaya kalau bisnis ini menjanjikan, bisnis ini bisa mendatangkan uang sampai ratusan juta, miliaran. Tadi yang komplain tadi Pak, terlalu berat Pembahasannya masa. Gampang tinggal pasang spanduk langsung jual dapat komisi, bukan seperti itu. Iya, betul. Ada penelitiannya, ada risetnya. Paham nggak kalian? Paham nggak? Saya nggak paham, tapi pura-pura paham. Jadi investasi yang paling besar seumur hidup seseorang itu adalah pasti di properti. Kalau dia ada properti, dia pasti mau beli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol bukan tentang review rumah. Saya beruntung sekali bertemu dengan Ketua Aribi. Mungkin bisa kita kenalin dulu ya siapa beliau ya. Pagi, salam properti. Salam properti. Pak, kenalin dong Pak sama pemirsa nih. Salam kenal semua ya. Dan sekali lagi salam properti. Saya dengan tugas Bong Ketua DPP Aribi. Aribi itu Asosiasi Real Estate Property Indonesia. Itu merupakan satu wadah bagi para broker properti di tanah air, wadah yang bersatukan, wadah yang mengayomi, dan wadah yang memberikan perlindungan serta pelatihan dan lain sebagainya. Dengar-dengar nih Pak, Bapak, kita kan sekarang ada di Pontianak nih Pak, Ya, Kalimantan betul. Barat. Dengar-dengar Bapak juga kelahiran Kalimantan Barat nih Pak, ya Pak? Benar Pak? Iya, ya sebenarnya saya mau lahir di Eropa Barat, tapi apa daya, lahirnya di Kalimantan Barat. Tapi ya masih sama-sama baratnya lah. Ya, saya di Kalimantan Barat, kebetulan di satu kota kecil ya, namanya Pemangku. Ya, jadi kurang lebih 3 jam perjalanan lah dari Ya, dari Pontianak. Ya. Nah, ceritanya bisa sampai ke Jakarta, hijrah ke sana, merantau ke sana, memulai sesuatu yang baru di sana itu gimana sih Pak? Ya sejak kecil sebenarnya udah dibawa ke sana ya, sejak umur 4 tahun saya udah merantau ke Jakarta. Semua keluarga besar semua hijrah ke Jakarta ya. Tapi masih ada saudara-saudara lah yang di sana ya. Jadi 4 tahun dan memulai pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai tamat kuliah itu semua dilakukan di Jakarta. Nah, kalau udah di Jakarta tuh kenapa tiba-tiba Bapak tuh milihnya berkarir di properti? Ya. Atau jadi agent atau buka ini, sedangkan ya atau kita tahu sendiri Pak, Jakarta tuh banyak pilihan gitu Pak untuk Betul. pekerjaan. Kenapa Ya. Pak? Kenapa tiba-tiba seperti itu? Sebenarnya dari dulu juga nggak punya cita-cita jadi broker properti. Kalau ditanya zaman dulu, cita-cita yang paling sering itu kalau nggak dokter, pilot, guru, apalagi pokoknya yang agak prestisius lah. Tukang insinyur aja masih ada, tapi broker properti itu nggak ada. Ya, jadi kalau karena kebutuhan ya kalau kita lihat saat ini ya, kebetulan saya suka di properti, saya terjun di bekerja dengan developer, dan dari situ saya melihat bahwa wah kok broker properti itu enak ya. Kenapa enak? Dia bisa memasarkan proyek-proyek dari banyak developer. Dia bisa memasarkan properti-properti second. Jadi wawasan dia luas. Tapi kalau kita kerja di developer, kok saya merasa bahwa kita terkurung di hanya satu proyek punya milik developer itu. Jadi di broker properti itu kita wawasan kita akan bisa lebih luas dan tentunya juga relasi juga lebih luas dan lain sebagainya. Ya, dari situ 2007 tahun saya di developer dan 2001 ya saya terjun di broker properti. Langsung membuka suatu apa Pak namanya? Ya, satu brand ya, satu kantor broker properti, betul. Ya langsung dibuka ya, karena tempo hari saya sudah kenal beberapa brand properti ya, dan saya putuskan untuk beli satu franchise dan kita jalankan sampai saat ini. Ya, 19 tahun sudah 19 dengan tahun, brand tersebut. Dan sekarang berapa Pak agent yang Bapak tangani di properti Bapak nih? Agent yang kami tangani ini saat ini berjumlah sekitar 22 agent ya, karena kita lebih banyak main di project ya. Jadi kita banyak tempatin tim marketing kita, lebih banyak mereka sebagai lead di project sebenarnya. Jadi kita juga karena saya di asosiasi di mana project yang kita pegang, yang kami pegang selalu kita buka kesempatan buat teman-teman anggota Aribi untuk turut memasarkan. Jadi praktis walaupun dengan tim yang hanya 22 orang, tapi kita bisa pegang begitu banyak proyek. Kenapa? Karena support dari teman-teman anggota Aribi lainnya. Ya, mereka tentunya dia mengirim tenaga marketingnya untuk ikut terlibat di proyek tersebut. Ya.
Jadi inilah gunanya sebenarnya networking. Iya, Ya. benar. Sekarang ini kerjanya pakai networking. Kalau nggak kerja sendiri-sendiri itu udah nggak zaman, Pak. Udah ya. nggak zaman, ya. Sekarang ini udah bagi-bagi cuan, ya, Oh, iya. makan sendiri, Iya. mansor namanya, makan sorang kata orang Madinah. Nggak boleh. Iya. Ya. Nah, jadi memang seperti itulah Pak ya. Nah, kalau untuk di era sekarang nih Pak, kita tahu sendiri gitu kan, orang ngeluh-ngeluh masalah COVID gitu. Nah, untuk properti ini Pak, gimana sih Pak prediksi Bapak gitu kan ke depannya? Sedangkan 2020 ini kita belum ada kepastian nih Pak. Iya. Sampai kapan sih pemerintah tuh akan berani membuka ekspansi lebih besar-besaran lagi, terus pihak swasta mau membangun lagi gitu, lebih banyak lagi developer pembangunan segala macam gitu Pak. Nah, gimana Pak pandangan Bapak lah? Kita beruntung ya, kita tinggal di Indonesia yang memang jumlah penduduknya banyak, hasil alam, hasil buminya begitu banyak, dan kenapa saya bilang jumlah penduduknya begitu banyak? Karena untuk menentukan satu properti itu perlu populasi sebenarnya. Jadi bayangin kalau di satu daerah yang sepi, properti bisa maju nggak? Saya rasa nggak. Kenapa properti itu maju di kota-kota besar? Karena populasinya banyak, gitu loh. Indonesia sebagai negara nomor 1 yang populasinya paling banyak di Asia Tenggara, Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat diminati oleh investor asing, gitu loh. Karena mayoritas penduduk yang terbanyak di Asia Tenggara itu kontribusinya tuh dari Indonesia. Ya, kita bandingkan. Ini kita sekarang mungkin saat ini udah 270 juta penduduk. Dan kita berharap juga tentunya kita tahu bahwa ini akan bertambah terus dengan properti yang semakin bertumbuh, tentunya itu akan sangat-sangat diminati oleh populasi tersebut. Dan satu hal lagi, kondisi pandemi ini memang ada pengaruhnya. Cuman kita lihat, kita tahu bahwa properti itu adalah kebutuhan utama ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan utama itu sama halnya orang butuh makan, orang butuh pakaian, dan orang butuh papan. Papan itu which is itu perumahan. Jadi masih penjualannya masih cukup signifikan dibandingkan negara lain karena ya tadi saya bilang faktor populasi itu. Ya, banyak ya gitu ya. Betul. Jangan takut untuk terjun di dunia broker gitu Pak. Betul. Di era sekarang gitu. Di era sekarang. Apalagi mau jadi developer, monggo. Toh kita menghasilkan satu produk yang diminati banyak orang. Ya. Nah, ngomong-ngomong untuk apa kata Bapak tadi itu persaingan luar negeri, apa orang luar. Berarti bakal ada dari luar nih Pak datang ke Indonesia, bersaing juga dong dengan broker dalam negeri itu gimana Pak? Kita tidak membicarakan sebenarnya brokernya. Kalau yang dari investor luar yang masuk itu sudah banyak, terutama di bidang developer. Mereka jadi developer. Kita tahu dari negara China sudah banyak sekali yang masuk ke Indonesia. Mereka mendirikan mereka bangun perumahan ataupun apartemen. Dari Jepang, sekarang banyak juga yang dari Jepang, dari Hong Kong, Australia, Singapura, Malaysia, ya bahkan dari Eropa, ya itu banyak sekali karena mereka melihat faktor populasi tadi. Sedangkan kalau broker properti, ya broker properti memang sebenarnya dari dulu juga udah mulai masuk. Kita lihat beberapa konsultan profesional, mereka turut memberikan andil kepada industri broker properti di tanah air sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara bahwa mereka sudah masuk, memang mereka sudah masuk. Cuman Indonesia saat ini lebih tertata karena kita ada yang namanya uji kompetensi atau sertifikasi. Jadi sekarang semua akan ditata, walaupun itu dari asing ataupun sekarang mereka wajib punya sertifikasi. Sertifikasi yang ya tentunya berpotensi untuk di bidang jasa pemasaran properti. Paham nggak kalian? Nah, paham nggak? Saya aja nggak paham, tapi pura-pura paham. tapi intinya karena saya juga di bidang broker Pak. Kebetulan ini merek saya. Ada presiden saya lagi nonton tuh. Dan emang ini nih awalnya saya iseng-iseng aja Pak ya di sini, tapi lama-lama kok enjoy gitu ya, karena ini freelance gitu kan. Betul. Freelance bebas waktu, saya ngatur waktu dan saya bisa bikin kegiatan yang lain. Dan hasilnya pun ya lumayan Pak ya. Lumayan ya. Hasilnya Pak ya. Kelihatan dari wajahnya berseri-seri. Walaupun saya belum closing. Yang penting laga dulu ya. Kita kalau di broker properti ya, belum closing nggak apa-apa, asal kita support temen yang closing. Toh dapat juga cipratannya kan. Ada aja yang sela-sela yang lain gitu kan. Betul. Oh iya, tips Pak, tips buat ya agent kayak saya lah nih Pak. Pak. Apa sih Pak, gimana biar cepet closing gitu. Saya pikir ya dimanapun ya kalau kita berusaha ya, ada 5 hal yang kita tetap mesti kita ikuti, kita jalani ya.
terutama buat teman-teman yang mungkin buka kantor broker properti baru atau baru terjun jadi marketing properti, ya sah-sah aja ya. Nah, kuncinya itu ada 5. Satu itu adalah konsistensi ya. Konsisten dari bahasa Inggrisnya, artinya kita selalu konsisten, selalu katakanlah berkesinambungan melakukan apapun gitu loh. Jadi jangan di sini lagi rame ikut sini, sana lagi rame ikut sana, jangan. Kita harus konsisten. Ibaratnya kalau kita gali lubang sampai ketemu airnya baru kita ini kita nikmatin. Jangan setengah nggak dapat airnya, tahu-tahu padahal airnya tinggal 1 meter 2 meter lagi. Harus gali terus sampai kita kalau kita yakin kita bisa dapat, kita tekunin pasti bisa. Ya. Konsisten ya. Ya, yang kedua itu adalah originality. Ya, originality itu kita mesti punya konsep yang beda dari yang lain. Ya, kita harus kreatif, kita olah. Kalau teman-teman mungkin ya, kita tahu bahwa ada polanya bahwa misalnya orang lagi tren nih sekarang jualan rumah. Mungkin kita bikin sesuatu yang agak beda dari itu. Mungkin sekarang zaman Covid begini rumah yang laku adalah rumah yang 500-an juta. Cuman kita bisa jual misalnya, kita agak beda sendiri. Saya mau jual rumah yang di atas 1 M. Ya, orang akan melihat kita bukan orang sembarangan, tapi karena kita memasarkan satu produk yang agak beda, tentunya kita perlu media. Contoh medianya apa? Ya seperti kita entah itu kita pakai sosmed, ya kita mungkin pinter bikin konten dan lain sebagainya. Itu juga mesti konsisten. Ya, tadi udah ada C, terus yang ke ini ya, V. Konsisten. Originality. Ya, jadi idenya orisinal. Ya, yang itu adalah visioner. Ya. Visioner. Kita sebagai marketing itu kita harus punya visi jauh ke depan. Kita harus tahu bahwa arah properti ini sepertinya kemana sih larinya gitu loh. Orang bilang ini Covid, lagi Covid nih properti lagi lesu, saya jualan yang lain ya. Sebenarnya jangan. Iya. Karena kita tahu bahwa properti itu kan sebagai kebutuhan utama. Jadi tetap kita fokus. Ya sama halnya orang perlu makan, yang saya tadi sebelum orang perlu pakaian. Ya tetap. Sekarang emang kayaknya Covid dia nggak usah beli rumah lah, udahlah kita tinggal di hutan aja atau bikin bedeng aja, enggak kan? Tetap kita mesti punya tempat berlindung, entah itu kita ngontrak atau beli sendiri kan. Nah itu properti ya, jadi kita mesti visioner ke depan bahwa kita percaya bahwa Covid ini hanya sementara, bahwa sebentar lagi diketemukan vaksin, ya kita pasti properti akan booming kembali. Ya, itu udah 3. Yang itu adalah keempat ya, integritas. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita mesti jaga integritas kita. Apa sih integritas kita? 1, kita tetap mesti tekun dan tentunya kita mesti jujur. Ya, ini kesempatan banyak. Apalagi kita kalau jualan properti itu kita megang uang banyak. Kalau ya kata orang kalau kita silap mata ini tuh bisa uang orang kita bawa kabur atau kita nanti huninya di Hotel Prodeo. Ya, kita merugikan nama baik kita jadi tercoreng. Ya, integritas ya. Yang kelima tentunya itu determination itu, atau kita mesti kerja keras. Kita harus ibaratnya kondisi seperti sekarang ini kita mesti babat hutan. Kita harus bikin supaya perjalanan kita tetap mulus, yaitu dengan kerja keras. Tentunya selain kerja keras juga kita kerja smart ya. Nah itu kondisi ini yang memang sangat dibutuhkan. Tadi kalau saya bilang ada komitmen C, ada originality, ada O, terus ada visioner, ada V, ada integrity atau integritas, D, determination atau kerja keras. Ini semuanya disingkat jadi COVID sebenarnya. Ya, ini adalah COVID. Jadi masa-masa COVID ini kita harus bisa maju. Saya Bapak. Iya. Ya, jadi buat saya itu tidak ada mustahil kok kalau sejauh kita di bidang yang sudah tepat ya. Semua bidang sebenarnya bagus ya. Asal kita tekunin, asal kita jaga integritas kita dan lain sebagainya. Ya, karir kita akan panjang. Ya. Nah, ngomong-ngomong Pak, nih sampai jam berapa Pak di Pontianak? Saya sebentar lagi juga harus ke airport gitu loh. Tapi kalau mau bayar saya, perpanjang tiket saya, bayar saya semalam lagi ya udah saya extend lah. Ada si bos, ada si bos. Pak bos kita ya. Untuk tiket besok. Enggak bercanda. Saya ada acara lagi nanti di Jakarta. Ini aja saya sudah extend. Kebetulan hari ini kita kemari, ini kebetulan ada sosialisasi dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi kita memang asosiasi kita atau industri kita itu dinaungi atau dipayungi oleh Kementerian Perdagangan ya, karena kita perdagangan jasa properti, jadi under mereka. Jadi teman-teman yang buka kantor broker properti sudah selayaknya lah. Kita mesti punya license, kita mesti punya izin. Izinnya itu namanya SUP 4, di mana kalau misalnya kita tidak ada izin itu kita tahu itu sudah undang-undang, sudah memiliki keharusan bahwa kita harus punya izin-izin seperti itu ya.
berharap teman-teman ikutin ini ya, karena kita percaya kalau bisnis ini menjanjikan, bisnis ini bisa mendatangkan uang sampai ratusan juta, miliaran, dan bisa membekali teman-teman untuk maksudnya itu menaungi teman-teman yang bekerja di sana. Ada yang komplain tadi Pak, terlalu berat Pembahasannya masa pembahasannya terlalu berat, dia bilang. kopinya kopi hitam sih. Itu makanya agak berat. Nah, balik lagi nih Pak, kita flashback ke belakang. Iya. Kan? Bapak kan putra daerah, Iya. Kalbar, Iya. salah satu dari kelahiran kota Pemangkat. Iya. Ada nggak sih Pak keinginan Bapak nih ya bangun kota sendiri gitu Pak, Pemangkat lah contohnya gitu kan, gimana? Ada nggak Pak keinginan seperti itu gitu? Sebenarnya ada ya keinginan seperti itu ya. Sebenarnya kemarin juga diajak ke Kalimantan Barat oleh Kemendak. Saya pikir wah ini kesempatan sebenarnya buat pulang kampung juga, mau lihat teman-teman broker di kota kelahiran saya gitu loh. Nah ini kebetulan saya sudah di Pontianak ya, ternyata kita lihat ya bahwa properti di Kalimantan Barat khususnya atau spesialnya di Pontianak itu saya lihat sih masih tetap menggeliat ya. Kemarin saya sempat jalan-jalan, kita naik kapal ya, nyusurin Sungai Kapuas ya. Kita lihat ya, kalau kita lihat pelabuhan bongkar peti kemasnya juga masih berjalan ya. Saya malah dengar ada pelabuhan baru yang dibangun di daerah Pantai Kijing ya, di daerah Mempawah sana. Saya pikir kalau dengan adanya infrastruktur, itu saya pikir itu infrastruktur masif ya. Pelabuhan, lapangan terbang itu termasuk masif, jalan tol dan lain sebagainya. Itu tentunya akan meningkatkan katakanlah meningkatkan pergerakan sektor properti di lokasi sekitar ya. Jadi saya pikir itu jarak dari Pontianak ke Mempawah sekitar berapa? 2 jam ya. Ya semoga ya properti di lokasi sana akan otomatis akan maju ikut berkembang gitu loh. Jadi Bapak bikin cabang lagi kali kantor. boleh ya. Tapi teman-teman di sini kita tahu bahwa pengurus-pengurus REB di Kalimantan Barat ya, ada Pak Yongki, ada Pak Akun, ada teman-teman, ada Bu Julita, teman-teman dari itu ya, saya lihat sih mereka sudah sangat siap lah. Ya, dan DPD di sini juga berjalan dengan baik ya. Ya tinggal ya kita bikin event-event lagi aja terus supaya orang tuh semakin tahu bahwa broker properti ini ada loh. Dan ada yang namanya juga asosiasinya REB gitu ya. Itu PR kita. Ya semoga inilah Pak ya, broker tuh nggak dianggap sebagai, kan kadang ada konsumen nganggap broker nih bikin mahal rumah yang pengen aku beli nih gitu kan, atau ada yang si penjual tuh ada broker lagi kena potong nih. Nah itu gimana sih Pak tanggapannya Pak? Sebenarnya itu ya kan edukasi ke ini Pak, ke konsumen gitu. Itu harus memang tugas dari asosiasi, tugas dari teman-teman broker properti untuk mengedukasi masyarakat umum gitu loh. Kenapa orang bilang kok mahal? Sebenarnya nggak mahal. Jadi kalau orang mau jual rumah, dia malah bisa dapat harga, kita sebutnya bukan yang mahal atau murah, tapi harga terbaik. Kenapa? Karena kalau kita sebagai broker properti, kita harus bisa memberikan advice ya. Nah, demikian juga pembeli. Pembeli kan tentunya kalau dia bilang, oh saya ada budget sekitar 2M, saya bisa nggak cariin saya rumah di daerah mana? Tentunya kita akan memberikan dia banyak pilihan kan. Nah, itu beda. Kalau sekarang kita lebih intelek, profesi ini namanya broker properti. Kalau dulu mungkin namanya calo atau makelar. Blukar. Nah, blukar malah ya. Karena mainnya banyak di semak-semak blukar, banyak durinya ya. Dan kondisi dulu sama sekarang beda. Kalau dulu yang namanya calo atau makelar duduk manis, mempertemukan pembeli dan penjual, mereka yang ngomong sendiri, udah selesai, udah minta bagian. Itu bukan. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ada orang kalau mau jual properti, istilah kita itu listing, mau ngasih listing, kita harus cek dulu. Lokasinya banjir gak? Sertifikatnya beres gak? Ada sengketa gak? Sertifikatnya ada di bank atau di mana? Jadi banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh seorang broker properti sebelum properti itu bisa dijual ke umum. Ya itu harus, kalau memang itu bermasalah ya biasanya udah nggak mau dipegang, nih kusut nih istilahnya ya, jangan di touch gitu loh. Ya demikian juga kalau kita cari pembeli itu betul-betul kita sortir ya, jangan pembeli yang asal nawar tahu udah nawar tahu kabur ya. Nah itu tugas dari broker properti untuk menseleksi baik si penjual maupun si pembeli sebenarnya. Filter lah. Iya, kalau dibilang mahal ya untuk kerjaan seperti itu ya saya pikir sih itu bukan mahal sebenarnya. Karena memang ada unsur jasanya, tenaga profesionalisme yang dia berikan itu wajar untuk dibayar. Toh kalau laku baru dibayar ya. Nah, bener. Iya, nggak ada tuh nggak laku dibayar, tetap nggak ada. Belum laku udah dibayar, nggak Iya. ada. Nah gitu loh Bapak Ibu. Iya. Jadi janganlah nganggap kami ini Iya. broker ini cuman sekedar
gampang tinggal pasang spanduk langsung dia jual dapat komisi, bukan seperti itu. Iya, Pak, ya. betul. Kita ada penelitiannya, ada risetnya. Ada risetnya. Ada apa lagi ya? Ada ujiannya loh. Ada ujiannya Ada sertifikasi, lagi. jadi ya, ada license yang harus di 1 minggu loh saya ikut Nah. training ini. Nggak tidur saya Nggak mikir, tidur, ya. soalnya ada soal lagi 10 soal sehari. Iya. Bayangin loh. Susah loh. Jadi itu memang apa? Abang bilang, jadi broker properti itu memberikan advice kepada teman-teman yang beli properti, tepat guna, tepat harga, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan living, kemudian cara bayarnya juga bisa berkonsultasi dengan kita. Pokoknya itu poin pertama lah, kenapa masyarakat itu perlu menggunakan jasa broker properti yang profesional. Nah, itu tadi kameramen saya yang ngomong. Jadi saya nggak perlu ngomong lagi. Iya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Tapi saya rasa benar ya apa yang disampaikan itu, memang jasa broker properti itu memang diperlukan ya. Karena kita tahu bahwa investasi di properti itu adalah investasi yang mungkin yang terbesar dan termahal dalam hidup seseorang ya. Dia nggak mungkin dia beli sepeda motor atau mobil yang paling mahal, sedangkan dia masih ngontrak. Dan biasanya dia udah punya rumah mewah, baru dia main di motor gede atau mobil mewah. Nah, biasanya seperti itu. Jadi investasi yang paling besar seumur hidup seseorang itu adalah pasti di properti. Dan kalau dia ada properti, dia pasti mau beli lagi, gitu loh. Ya, jadi tidak ada salahnya coba hubungin broker properti yang memang bersertifikasi, dan ingat anggota Arebi itu pasti sudah jaminan. Ya, Anda tidak akan, katakanlah Anda akan dapat properti yang terbaik, seperti tadi disampaikan ya, harga yang terbaik, tepat guna, sesuai dengan keinginan kita, ya tentunya dengan legalitas yang betul dan sah ya. Dan satu lagi, pesannya tuh di rumah abang. Ya. Agak cocok langsung di Pinang, Iya. karena kita nih dari Sapiar Mark Borneo udah ada sertifikasinya. Dari Betul. Arebi, jadi aman. Aman. Jadi iklan Pak, kita kan Iya, nggak apa-apa. Kafe juga udah sampai Pak. Nah, untuk penutup nih Pak, harapan Bapak lah ya ke depannya untuk kita semua lah nih sebagai broker di Indonesia, gitu kan. Baik itu di Pontianak, di Jakarta, atau di tempat-tempat lain. Itu harapan Bapak, gimana sih broker ini akan berkembang seperti apa sih Pak? Ya, ya buat teman-teman sahabat Arebi ya, atau sahabat properti dimanapun berada, ya harapan saya tentunya, yuk kita majukan industri broker properti di tanah air. Ayo dengan bergabung di asosiasi dengan Arebi, ya kita akan menjadi lebih profesional. Kita memiliki wadah untuk saling berkomunikasi. Kita bisa menukar informasi, ya. Kita juga bisa belajar dari pengalaman dari rekan-rekan kita, ya. Mari gabung di Arebi. Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Sudah hafalin? Gantian Bapak nyebut rumah abang. Nah, coba gimana rumah abang gimana? Oke, sekian dulu vlog channel di rumah abang. Rumah Abang, ini bukan rumah sembarang, harga cocok langsung di Pinang.